Yuk, balik lagi di Ekonom Pemalas dengan gue Bayu Tabusala. Yang jadi problem sekarang adalah sorry banget gue nggak update. Hampir nyaris 2 minggu dan kayaknya dalam sebulan terakhir gue skipping cukup banyak. Jadi gue nggak perlu argue masalahnya di mana, cuman anyway ini yang mau gue bicarain. Jadi gini, baru-baru ini kita bisa ngelihat investasi dari LKH yaitu di BMTR di mana dia masuk di sekitar 200, roughly 200 dan akhirnya sekarang sudah arah 2 kali dan harganya udah 400. Apakah dia akan keluar? Sepertinya enggak. Cukup punya banyak waktu dia untuk tidak keluar dan kalau misalkan gue lihat margin of safety-nya dia masih cukup banyak juga. Problemnya adalah kalau misalkan gue nggak bisa invest, bukan nggak bisa sih, gue nggak invest di BMTR karena akibat dari ROE-nya terlalu kecil, dan menurut gue kalau misalkan bisnis media yang dijalankan oleh BMTR ini nggak terlalu tinggi growth-nya. Dan kalau misalkan ngelihat dari harga sekarang menurut gue ya value-nya masih ada, tapi menurut gue pertumbuhannya nggak cukup kencang lah. Jadi kalau misalkan lu berharap untuk pertumbuhan cukup kencang di sini, selain dari kenaikan aset, I doubt bakalan terjadi significant increase dari salesnya tanpa adanya kenaikan dari sisi nilai aset sih. Intinya sih seperti itu. Tapi yang mau gue bahas di sini bukan keberhasilan Lo Keng Hong berinvestasi di BMTR, tapi mengenai apakah strategi yang ditetapkan atau dipergunakan oleh Lo Keng Hong itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kebanyakan orang gitu. Apakah ini cocok, strategi ini cocok untuk diterapkan untuk kebanyakan orang. Nah, gue mau bahas sebenarnya ini pembicaraan dari teman gue juga, salah satu fund manager di AM, sebuah AM. Dia sempat ngobrol dan gue rasa sih obrolan ini gue setuju dengan dia bahwa sebenarnya kalau misalkan lu mau investasi ala Lo Keng Hong, lu bener-bener harus punya waktu yang cukup lama dan mental yang cukup baja. Kenapa? Karena nggak setiap investasinya dari Lo Keng Hong itu menghasilkan dalam waktu cepat. BMTR sendiri yang gue tahu, kalau lu tracing dari informasinya, dia investasi di tahun 2020, berarti waktu pandemi baru mulai. Dan melakukan koleksi hampir nyaris setiap tahunnya, dan waktu di 300 dia tidak keluar, bahkan cenderung ketika masuk di 300 bawah, masuk lagi ke angka 200 dia mulai koleksi kembali. Tapi bisa lu lihat bahwa mental yang dimiliki oleh Lo Keng Hong itu sendiri, walaupun dengan strategi yang menurut dia dan menurut gue itu cukup hati-hati sekali, nggak akan value itu nggak akan unlock, nggak akan terbuka, nggak akan terlihat dalam waktu yang cukup signifikan. Ya, satu dari beberapa banyak investasinya seperti Gajah Tunggal itu membutuhkan waktu yang relatif cukup cepat, atau Indika waktu itu juga dengan relatif cukup cepat juga dia mendapatkan keuntungan. Tapi nggak semua investasi yang dilakukan oleh Lo Keng Hong, apalagi dengan modal yang cukup besar, itu menghasilkan cuan dengan waktu yang relatif cepat. Sehingga kalau misalkan lo bisa ngelihat, gue nggak tahu sih ini bener atau enggak, gue di bukunya, salah satu bukunya Lo Keng Hong di mana gue belum baca juga, bahwa CAGR-nya di 40%, dan gue rasa waktu pas uangnya lebih kecil CAGR-nya jauh lebih tinggi dibanding yang ada sekarang. Nah, kalau misalkan lo mencari strategi yang tepat seperti Lo Keng Hong seperti itu, go for it. Tapi menurut gue itu bukan strategi yang bisa diterapkan oleh setiap orang. Nah, pertama, lu mesti tahu dulu resiko dari strategi yang ditetapkan oleh Lo Keng Hong. Pertama adalah lu harus punya highly convictions, dan menurut gua convictions itu nggak bisa di-copy. Nah, lu bisa copy materi orang, lu bisa copy obrolan orang, lu bisa copy pola pemikiran orang, tapi lu nggak bisa copy uh, conviction dari orang tersebut. Jadi kalau misalkan gue bilang nih ya, atau Lo Keng Hong udah pada semua orang tahu, BMTR bagus banget, Gajah Tunggal bagus banget. Lu
bisa copy bahwa Gajah Tunggal bagus banget dan segala macam, tapi ketika dia masuk, dia mungkin bisa all in di Gajah Tunggal ataupun BMTR, ya unfortunately karena uangnya terlalu besar, jadi sehingga dia nggak bisa cukup banyak masuk menggenggam dalam satu saham tersebut. Uh, tapi kalau misalkan lu cuma copy doang, ya lu bakalan masuk mungkin cuma sekian persen gitu, mungkin less than 10% dari net value lu untuk masuk ke saham tersebut. Lu mesti benar-benar punya highly convictions. Gue sendiri pegang 2 saham, gue benar-benar punya high conviction terhadap saham-saham itu. Ya, gue mendapatkan informasi ini dari tempat umum, gue mengolahnya juga, dan gue punya conviction terhadap saham ini. Dan gue harus punya mental baja bahwa conviction yang gue lakukan adalah benar sampai terbukti sebaliknya. Nah, itu yang menjadi beban mental yang kedua. Ketika lu punya convictions yang cukup tinggi, tapi harga berbalik arah di mana lu merasa bahwa ternyata convictions gue mungkin aja salah. Nah, yang Lo Keng Ho lakukan adalah dia tidak merubah convictions-nya selama memang tidak ada perubahan dari sisi fundamental dari sisi perusahaan tersebut, melainkan dia akan menambah kepemilikannya. Apakah lu sanggup untuk menambah kepemilikan lu ketika harga sedang turun? Gua sendiri 9 tahun gua di dunia pasar modal sulit. Jujur aja sangat sulit untuk menambah kepemilikan ketika harga sedang turun. Tapi yang bisa gue lakukan adalah gue bikin guideline. Nah, guideline ini untuk meminimalisir gue punya yang namanya ego ataupun keinginan ataupun sisi manusianya lah. Ya sudahlah, hampir mirip kayak robot lah. Kalau misalkan terjadi penurunan 15% dari titik tertinggi, ya gue harus keluar dulu, cek dulu convictions gue, baru gue boleh masuk lagi. It's okay to lose opportunity dan lose money, itu buat gue. Nah, itu yang kedua, lu mesti benar-benar punya highly convictions. Yang ketiga, bahkan kinerja lo kalau dihitung tahunan, dan ini kenapa banyak value investor itu tidak timbul dari aset manajemen, karena aset manajemen sendiri itu bakalan dilihat harian. Dan kalau misalkan lu mau menjadi aset manajemen, ya sudah, strategi ini nggak akan cocok. Ya, dengan jangka waktu yang cukup lama untuk stay in conviction tersebut, dan lu kalau misalkan lu ngelihat bahwa dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi, itu nggak dalam waktu 1-2 tahun yang pertama. Makanya Peter Lynch pernah ngomong bahwa investasi gue yang paling bagus itu setelah tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Bukan pada tahun pertama. Investasi yang terjadi di tahun pertama itu benar-benar kayak hoki banget. Maka dari itu dia menerapkan margin of safety. Istilahnya adalah minimal kalau misalnya gue pegang, gue gak akan rugi. Entah gue dapet dividennya, entah perusahaannya cukup bagus, perusahaannya bisa bertahan, atau minimal dia bisa growth, menahan nilainya, bahwa nilainya tidak akan turun. Tapi apakah itu bisa menjamin hal tersebut bakalan terjadi? Enggak juga. Gak ada yang punya jaminan akan hal tersebut. Dan teman gue bilang katanya diversifications yang dia lakukan itu untuk meminimalkan dia punya sisi FOMO dan lain sebagainya. Kenapa? Mungkin dia bilang katanya gue gak akan punya hasil yang sebagus Lo Keng Ho menghasilkan 40% atau maybe 60, 70 or 80% years, tapi dengan keuntungan gue yang cuma 11 mungkin sampai 15% per tahun dan tetap konsisten dalam tahun-tahun yang buruk juga, itu akan menyebabkan mental gue aman. Nah, maka dari itulah gue bilang strategi investasi itu ada banyak, dan menurut gue strategi investasi antara satu dengan yang lain itu gak akan pernah tepat gitu. Tepat dalam artian bahwa ini adalah strategi yang terbaik, enggak. Ini mengenai tentang diri lu, mengolah emosi lu, dan mengolah hasil investasi lu. Kalau misalkan lu bilangnya, oke, gue nyaman dengan 11% per tahun, dengan alasan karena dalam tahun-tahun terburuknya lu gak bakalan kehilangan misalkan let's say 5-6%. Sehingga menurut lu kayak volatilitas itu menjadi momok bagi lu untuk berinvestasi. Sedangkan bagi Lo Keng Ho, volatilitas itu adalah suatu hal yang bagus. Maka dari itu lu akan melihat investasinya dia, kalau misalkan lo dicek harian, akan swing to swing
dari atas sampai bawah itu dengan waktu yang cukup kencang. BMTR pernah ke 300, dia pernah beli di 300, seingat gue. Dan ketika turun ke angka 220, ya dia loss portofolio mungkin sekitar 30%. Gue sendiri pernah loss portofolio mungkin nyaris 80% dari saham yang gue invest. In term of portofolio gue pernah hilang mungkin 40 sampai 50% dalam waktu tersebut dalam bentuk unrealized loss. Dan itu akan terjadi ketika lo menerapkan yang namanya highly conviction strategi, di mana lo benar-benar fokus terhadap investasi yang lo pengen investasikan gitu. 1 atau 2 saham, 1 atau 5 saham. Nah, untuk sebagian yang lain, kalau misalkan lo nggak punya conviction tersebut, diversifications mungkin adalah pilihan yang tepat, tapi jangan over diversification sehingga kalau misalnya dibilang oleh Peter Lynch bahwa diversifikasi yang semena-mena itu akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan dan bahkan meningkatkan resiko. So, kembali lagi kepada diri kalian masing-masing, apakah strategi yang ditetapkan oleh Loh Keng Hong adalah strategi yang tepat untuk diri kalian? Mungkin tepat, mungkin juga enggak. Bagi gue nggak 100% setuju dengan Loh Keng Hong, tapi strategi yang diterapkan yang digunakan oleh dia benar-benar menghasilkan dan hasilnya cukup brilian menurut gue punya highly respect terhadap Loh Keng Hong, walaupun strateginya nggak 100% gue setuju untuk digunakan oleh gue pribadi. So, kita akan discuss, mungkin bisa DM gue di Bayu Tabusala, atau lo bisa email gue juga di bayutabusala@gmail.com. See you again next time, bye.